Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Indonesia dengan resmi melantik Saudara Heru Budi Hartono SIMM sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Pesannya kerja. Banjir, tadi kemacetan, tata ruang kan gitu. Berarti kan kewenangan yang ada di pemerintah daerah harus mensupport keinginan pemerintah pusat. Biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta, tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Majulah, majulah. Presiden, majulah jadi presiden. Anies Baswedan tidak menjabat lagi jadi Gubernur DKI sejak 16 Oktober ini. Saya sudah harus membayangkan betapa sepi hidup tanpa Anies. Kita harus akui dia itu lucu. Kata-katanya, tindakannya, kebijakannya sungguh mengundang tawa. Yang terbaru adalah soal komentar dia bahwa banjir terjadi di Jakarta karena banyak air jatuh secara bersamaan. Menurutnya, air hujan yang turun dari langit itu seharusnya dimasukkan ke dalam tanah. Dia bilang bahwa kebijakan pemerintah DKI saat itu, saya rasa maksudnya Ahok, tentang penanggulangan banjir melanggar sunatullah. Dengan percaya diri dia bilang, di seluruh dunia, air dari langit dimasukkan ke dalam bumi, dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan melalui gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta menurutnya telah mengambil kesalahan yang fatal melawan sunatullah. Bayangkan melanggar sunatullah. Hanya Anies dan Allah yang bisa menjawab. Anies memang pintar menata kata-kata tanpa jelas maknanya. Masa akhir dari jabatan seorang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, kita tahulah selama ini persoalan banjir dan kemacetan di DKI Jakarta hanya sebatas retorika saja. Ada saja alasannya ketika banjir ini tiba. Malah baru-baru ini ya, Anies Baswedan ini menyebut bahwa banjir di DKI Jakarta itu akibat banyak air yang jatuh secara bersamaan. Begitu katanya. Luar biasa memang gubernur ahli kata-kata ini. Lah kalau air hujan jatuhnya nggak bersamaan, terus apakah jatuhnya harus pakai nomor antrian? Jadi biar jatuhnya nanti bisa satu persatu. Apakah seperti itu? Saya juga kena Pak Heru kan lama sekali sejak jadi wali kota di DKI. Saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Sebenarnya posisi Anies Baswedan itu sangat lemah dan berpotensi untuk pakai baju oranye KPK. Tapi karena dia sangat diperlukan untuk digunakan di masa depan, maka beberapa partai politik yang sudah lama ingin menang berusaha jadi bempernya Anies dengan menggerakkan propaganda bahwa KPK sekarang sedang mengkriminalisasi Anies Baswedan. Dengan Anies Baswedan di depan sebagai simbol, maka di belakang punggungnya kebijakan-kebijakan akan diatur oleh para oligarki yang memang sudah paham bagaimana mengatur negeri ini demi keuntungan mereka pribadi. Sekarang, waktu sedang kejar-kejaran di samping Anies Baswedan. Apakah dia akan lolos dari KPK dan menaikkan pamornya di mata pendukungnya sebagai calon presiden yang dizolimi dan berhasil melawan? Semoga ada bukti baru saat pejabat sementara di Pemprov DKI
mulai menggali benarkah ada korupsi dalam kasus Formula E ini. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi Capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Ya, sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana, kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Anies bakal diciduk KPK terkait kasus korupsi Formula E. Dan ini diduga membuat panik partai milik Pak Surya Paloh itu. Dan memang sepintas masuk akal. Kalau kemudian publik mencurigai buru-burunya Nasdem mencapreskan Anies adalah untuk membackup Anies jika saja benar Anies menjadi tersangka. Bahkan manuver beberapa hari terakhir Anies, termasuk menjadi anggota Ormas Kepemudaan, lalu juga mengundang banyak ormas lain ke rumah dinas. Kuat dugaan, ini adalah upaya Anies untuk memperkuat benteng pertahanan. Mungkin dikira kalau Anies benar bersalah, KPK takut dengan backupan itu. Dan apakah benar asumsi publik bahwa ini adalah langkah menyelamatkan Anies dari kasus korupsi Formula E? Bahkan majalah Tempo mendadak memuat berita soal dugaan Tempo terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, yang menurut Tempo sengaja menjegal Anies dengan kasus Formula E agar tidak nyapres. Menetapkan Anies sebagai tersangka, status tersangka harus diberikan. Firly menegaskan, KPK tidak membeda-bedakan dalam penegakan hukum. Semua yang diduga melakukan tindak pidana korupsi diperlakukan sama. Pendukung Anies Baswedan ini berpikir junjunannya ini bersih suci, yang lain penuh dosa. Padahal Anies Baswedan itu sudah dilaporkan 2 kali ke KPK atas dugaan korupsi. Oi, move on dong lo. Kalah pilkada sampai sekarang gak bisa move on. Woi Kadrun, ini bukan masalah pilkada, ini masalah duit rakyat APBD. Emang tuh duit nenek lo. Jadi bukannya kita nggak bisa move on, Ron, tapi memang gubernur ente suka nyebelin. Saya rasa sulit bagi mereka untuk menunjuk satu aja karya Pak Anies yang benar-benar berfaedah. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Siap-siap juga Nasdem, bukan hanya mendapatkan puji sanjung, fitnah, syirik, dengki, khianat. Nah, itu akan dihadapi Nasdem itu. Sekali lagi saya katakan, Nasdem harus bersiap menghadapi situasi seperti itu. Kalau dengan Pastor Nasdem memilih Anies, Anies no. Anies no? Anies no. Bapak dukung siapa kalau bukan Anies? Ganjar yes. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Iya betul. Anies itu apa? Ya kita bisa lihat ya record-nya. Ya pekerjaan-pekerjaannya dia. Bapak tidak terlalu bersimpati dengan Pak Anies. Ya, dia Anies tuh Pak Anies tuh gubernur ayat ya. Janji kampanye gubernur yang diimplementasikan tidak terrealisasi. Misalnya DP 0 rupiah, program OKOC, naturalisasi sungai, termasuk program mandeknya program air bersih, mandeknya program sampah, dan yang terakhir dan yang sangat penting menurut catatan kami adalah tidak berkualitasnya pelayanan publik. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya untuk tahun 2024 politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat
atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam hidup. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih Pak Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti ini. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim, memilih pemimpin yang seiman, memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah gak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja. Bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar.
di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan Nyai pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kalau Nyai pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar, pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS, dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya, belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang tepat. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang.
Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kemarin itu Bapak Presiden menyampaikan ada 3 hal kan gitu kan. Ya sama kan. Banjir, dulu saya mengatasi Waduk Pluit, alhamdulillah selesai banjir. Titipan beliau ada tata ruang, titipan beliau yang menurut saya yang paling berat adalah memecahkan kemacetan. Saya kan hanya menjalankan 2 tahun, tinggal prioritas saja. Jadi kan gini, penanggulangan banjir, penanggulangan kemacetan, tiga poin itu kerjanya nggak cukup 2 tahun loh. Iya Pak, berat semua. Iya kan? Apa yang bisa dibuat dalam 2 tahun? Tapi ya harus ada progres. Banjir, tadi kemacetan, tata ruang kan gitu. Tapi harus dimulai dari sekarang. Ya kita lihat kan ada beberapa rumah susun yang bisa diberikan kepada mereka. Ya kita lihat di lapangan. Ya tentunya saya juga tidak ingin merugikan masyarakat. Kita lihat, tetapi penanggulangan banjir itu adalah menjadi prioritas. Nah, terkait dengan normalisasi, yang terpenting masyarakat yang terkena dampak itu juga tidak merasa dirugikan gitu aja. Ya kan, yang terdampak itu tidak merasa dirugikan, tapi masyarakat lain juga merasakan adanya penanggulangan banjir, termasuk sodetan ya kita laksanakan. Terus juga saya minta nanti list harus dilakukan pengurukan saluran primer dan sekunder semua, memperdalam lagi waduk-waduk yang sudah ada, waduk Rio, tadi waduk Sunter, waduk Pluit, di Jakarta Selatan juga ada waduk. Nah, terus juga ada yang sedang sekarang dibangun waduk, ya kita percepat. Kan zamannya periode ini juga ada membangun beberapa waduk. Begitu juga kadang-kala di lahan-lahan TNI itu ada waduk loh, kayak di Mabes TNI, ya kan, seperti di Halim itu kan ada waduk, ada waduk untuk mengurangi banjir setempat kan, yaitu kita bantu untuk merawat kan, harus kan, sehingga di komplek itu airnya nggak keluar kan. Nah kecil tapi berdampak. Banjir kadang datang nggak waktu, iya. Tapi kita harus selesaikan juga, tapi harus secepatnya selesaikan. Bukan tidak banjir tidak utama, kan tadi Mbak bilang yang paling susah yang mana sih? Iya. Yang paling terasa adalah mengurai kemacetan, karena kemacetan itu kan dirasakan tiap hari. Kalau ditanya yang mana ya dua-duanya deh, biar supaya jangan diklaim ini saya kena banjir, ya harus selesai juga ya. Tetapi yang bikin pusing adalah mengurai kemacetan. Saya rasa yang paling berat itu adalah mengurai kemacetan, mengatasi kemacetan. Kenapa? Kendaraan makin tambah, ya kan? Dengan percepatan panjangnya jalan, percepatan membangun tadi yang tadi kita diskusikan dari awal sampai akhir itu kan perlu waktu, bangun segala macam. Keluar dari sini kita udah macet. Kadang-kadang kita nggak tahu macetnya penyebabnya apa kan. Begitu lewat satu titik di sana lancar. Ya pertumbuhan kendaraan dengan lebarnya jalan tidak sesuai. Yang iya ya diproduksi mobil yang kecil-kecil aja deh. Atau jam kerja. Oh iya. Ya, atau jam kerja. 2 tahun ini kalau kalimatnya yang saya sampaikan, saya hanya mengantarkan sampai kepada pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Pintu gerbang daerah DKI
setelah IKN. Kan gitu. Siapa gubernur yang berikutnya? Ya silahkan. Ya, tata ruang kan tadi ya, nyambung. Itu kan termasuk bagian tata ruang ya, blueprint-nya bagaimana, ini bagaimana, tentunya dengan Bappenas. Termasuk juga tadi spot-spot areanya pemerintah pusat mau diapakan gitu. Misalnya contoh aja, misalnya gedung Kementerian SDM kan dekat sini. Ketika kementerian sudah settle langsung ke IKN, ini gedung kan untuk apa? Berarti kan pemerintah daerah harus mensupport. Bisa misalnya Bappenas bilang setelah ada kajian, ya sudah itu untuk gedung komersial. Komersial itu kan bisa perdagangan, bisa hotel, bisa apa. Berarti kan kewenangan yang ada di pemerintah daerah harus mensupport keinginan pemerintah pusat. Ya udah, daerah itu kita coklatkan, coklat itu komersial gitu. Tinggal nanti kita bikin lagi KDB KLB-nya berapa kan gitu kan. Nah, sehingga nilai dari bangunan itu kan bisa mempunyai nilai ekonomis kan. Si pengusaha kan bisa, oh ya itu tempatnya di dekat patung kuda, strategis di pojok. Oh, begitu dilihat tata ruang sudah diresmikan, dia komersial. Oke, saya berminat untuk membeli itu. Ini kan bisa menggantikan uang ini gedung yang telah dibangun di IKN. Masuk ke kas negara kan. Mungkin kalau istana ini sudah full pindah ke IKN, istana di Jakarta ini bisa tempat heritage, hari Sabtu Minggu atau hari-hari biasa kalau sudah tidak ada kegiatan perkantoran kan mereka bisa berkunjung. Sehingga kan hidup kita kan kami harus memikirkan juga DKI ini setelah IKN ini mau jadi apa? Mau jadi konsepnya udah ada. Ya kira-kira seperti itu. Pesannya kerja. Oke. Sama slogannya. Masih sama ya Pak. Siapa? Apa Pak Heru? Pak Gubernur misalnya. Kerja ya? Oh ya siapa? Ketemu lagi besok kerja ya. Jadi pesannya adalah saya yang penting kerja keras, menjalankan tugas sekuat-kuatnya untuk sampai di mana titik saya menjalankan itu. Yang terpenting adalah yang tadi kan, tentunya saya yakin jangan ragu lah, saya banjir saya atasin kan gitu kan. Tapi kan pondasi-pondasi yang lain kita harus siapkan. 5 tahun yang lalu menjadi penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan, menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta. Kita ingin kotanya maju dan warganya bahagia. Saudara-saudara semua, 5 tahun yang lalu saya berdiri di tempat ini. Saat itu saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa saya telah menerima mandat dari warga Jakarta dan saya katakan bahwa saya akan bekerja keras, saya akan bekerja sungguh-sungguh, biidznillah akan bisa menunaikan semua yang dijanjikan. Doakan kami dan jadilah saksi bagi kami, saksi yang nanti akan bersama pada saat kami mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat 5 tahun kemudian, ini adalah masa penghabisan bagi saya dan Pak Ahmad Riza Patria dalam memimpin Jakarta. Izinkan kami berdua mengembalikan mandat ini kembali kepada warga Jakarta. Seluruhnya warga Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang saya sungguh amat cintai. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena 2 alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan.
Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus-menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Ada keadilan, ada kesejahteraan, ada kesetaraan, ada kelestarian. Dan yang tidak kalah penting adalah kota yang mengibartinggikan nama Indonesia di mata dunia. Kita telah bersama-sama melewati perjalanan mulia selama 5 tahun ini. Dan saya ingin sampaikan pesan juga untuk semua. Mari kita terus dukung Pemprov DKI Jakarta ke depan dalam meneruskan program-programnya, dalam menjalankan rencana-rencananya, dalam menuntaskan kerja-kerjanya, dan terus menjaga agar Jakarta sebagai kota global tetap setara dengan kota-kota global lainnya, di mana kotanya maju, warganya bahagia. Terima kasih atas amanat yang diembankan. Terima kasih atas kepercayaan yang disematkan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Terima kasih atas kerja yang disumbangkan. Terima kasih atas kritik yang dikirimkan. Terima kasih atas segala doa yang dikirimkan dari tempat-tempat yang sunyi, yang pendoanya tidak pernah kita lihat wajahnya. Terima kasih kepada semua. Dan secara khusus, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini, yang berkumpul di balai kota ini, yang terlalu banyak untuk disebut namanya satu persatu. Pada semua yang ikut menyaksikan dari seluruh penjuru ibu kota maupun dari daerah-daerah lain di Indonesia, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Sebagai penutup, izinkan saya pamit. Kami datang tanpa muka, kami pulang tanpa punggung. Terima kasih, mari kita lanjutkan kerja kita. Semoga Allah merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Karena itu, di hari terakhir masa tugas kami di sini, izinkan saya menyampaikan dengan lantang dan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih Jakarta. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus, seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet, tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.